الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم روش الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروش الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا sama-sama صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, setelah adik-adik para jamaah pengajian Tahsinul Quran Masjid Jami Kampung Bali yang semuanya saya muliakan dan saya cintai. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
malam hari ini Allah telah menurunkan salah satu rahmatnya kepada kita, yaitu berupa turunnya air hujan dari langit yang banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kita manusia dan makhluk Allah lainnya. Ya, kita bersyukur. Kemudian dengan nikmat Allah yang kita rasakan, yang kita rasakan pada malam hari ini, ya, yaitu kesehatan, kesempatan kita luangkan waktu jelang waktu maghrib ke isya ini dengan mengisinya dengan majelis ilmu seperti ini, yaitu dengan majelis tahsinul Quran. Ya. Mudah-mudahan amaliyah kita pada malam hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di awal tadi kita telah bersolawat kepada Nabi, ya, yang disebut dengan solawat Jibril. Ya, banyak sekali manfaat solawat. Ya, salah satunya di dalam sebuah hadis bahwa orang siapa yang bersolawat satu kali, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya itu 10 kali. Nah, kali kan kalau kita solawat kita baca sehari, ya, minimal habis sholat kita baca 10 kali. Nah, banyak sekali balasan yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan semoga dengan sholawat yang kita bacakan tadi, atau sering kita membacakan sholawat setelah sholat atau di waktu luang kita, ya, yang termasuk itu ciri kita cinta kepada Rasulullah SAW, dan kita berharap pada saatnya nanti kita termasuk golongan ahlu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tahsinul Quran yang saya hormati, serta para pendengar dan yang menyaksikan lewat live streaming Masjid Jami, ya. Oke, sebelum kita memulai, sedikit kami akan memberikan muqaddimah. Ya, mudah-mudahan muqaddimah ini manfaat untuk kita galau-galau, ya, terkhusus untuk diri pribadi. Ya, muqaddimah ini dikutip dari kitab Nasaihul Ibad, ya, karyanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Itu berupa pesannya daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya. Di sini dijelaskan ada 3 pesan dari sahabat Ali karamallahu wajhah. Ya, yang pertama, kun 'indallahi khairan nas wa kun 'indan nafsi syarran nas wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Ya, yang artinya kun 'indallahi khairan nas. Ya. Jadilah manusia yang baik menurut pandangan Allah atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa kun 'indan nafsi syarran nas. Jadilah manusia yang jelek menurut pandangan diri pribadi, diri kita sendiri. Ya. Dan yang ketiga, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Ya. Jadilah manusia yang biasa saja di pandangan orang lain atau di hadapan orang lain. Ya. Ya, sedikit kami akan membahas atau menjelaskan 3 ini sebelum kita lanjutkan di kajian rutin kita, yaitu tahsinul Quran, ya. Artinya yang pertama, ya, jadilah manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara, ya, banyak meningkatkan atau selalu meningkatkan kadar ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, ya, dengan menjalankan segala perintah Allah, ya, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, dan sedapat mungkin, ya, kita menjauhi pantangan ataupun larangan dalam kehidupan ini.
sesuai dengan tuntunan agama Islam. Ya, nah dengan demikian, insya Allah, ya, mudah-mudahan kita dapat menjadi manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua tadi, wa kun 'indan nafsi syarrun nas. Ya. Jadi jadilah kita semua ini manusia yang jelek, ya, di pandangan diri kita sendiri. Artinya dengan berpikir seperti ini atau berprinsip seperti ini, kita bukan menjelekkan atau merendahkan diri kita sendiri, ya, tapi paling tidak dengan berpola pikir seperti ini, ya, kita dapat menjauhi sikap-sikap tercela. Salah satunya yaitu ujub diri atau sombong, ya, sombong dalam arti ibadah atau amaliyah. Ini ujub. Ya, beda dengan takabur. Ujub dan takabur itu, ya, memang 11-12. Tapi dalam hal ini kalau ujub itu lebih ke amaliyah yang disombongkan atau dipamerkan. Nah, itu. Ini ujub. Yang kemudian berikutnya riya. Nah, riya, ya. Yang terakhir adalah sum'ah, mengharap pujian orang lain. Nah, dengan merasa diri kita jelek, insya Allah kita terhindar, ya, meminimalisir daripada sifat-sifat tercela tersebut, ya. Nah, ini yang kedua. Yang kemudian berikutnya yang ketiga, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas, ya. Jadilah manusia yang biasa saja di hadapan orang lain, ya. Jadi ketika punya prinsip seperti itu, ya, jadi kita ini dituntut, ya, merendahkan atau menundukkan diri di hadapan orang lain. Jangan tidak merasa diri kita ini lebih baik, ya. Jadi tidak mudah meremehkan orang lain, ya. Ya, kita tidak tahu, mungkin orang tersebut lebih bertakwa, ya kan? Lebih banyak amal solehnya, ataupun derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan 3 pesan yang disampaikan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini, mudah-mudahan, ya, kita sama-sama belajar untuk mengamalkannya, ya, agar tidak mudah memvonis atau menilai orang lain, agar tidak mudah merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain, ya. Dan yang paling baik adalah yang nomor 1 tadi, ya, kita harus lebih baik atau baik di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak berbuat kebaikan, ya, menghindari segala apa yang Allah larang dan Allah pantangan bagi kita, ya. Ya, mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat untuk kita galau-galau, ya, terkhusus untuk diri pribadi, ya. Demikian kita lanjutkan ke kajian rutin kita di Tahsinul Quran, ya, perbaikan membaca Al-Quran. Terakhir kemarin kita bahas atau kita belajar memperbaiki tentang bacaan suratul Fatihah, ya, kembali, ya. Dan sebelumnya kita memperbaiki tentang, masih ingat, tasyahud akhir, ya, atau tahiyat akhir, di mana 2 ini kan disebut dengan rukun qauli dalam salat, ya, rukun ucapan di dalam salat, ya, yang harus baik ketika membacanya, harus benar ketika membacanya, ya. Jadi bukan cuma diucapkan, tapi diperhatikan, ya, tasdid-tasdidnya diperhatikan, mat-matnya, panjang pendeknya, ya. Jadi bukan sekedar ucapan baik. Nah, ini, ya, 2 ini diharapkan tuh jamaah sekalian, ya, terus di murojaah di rumahnya kembali, ya, diulangi, ya. Kita buang kebiasaan-kebiasaan yang dulu telah kita pakai, ya, mohon maaf, kebiasaan sebelum kita belajar. Nah, ini bedanya, ya, yang membedakan kita atau dulu sama sekarang, ya, yaitu dengan belajar inilah, ya, dengan belajar,
insyaallah ada perbaikan, ya, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, ini. Ya. Ya, malam hari ini kita apa nih? Membahas tentang ya, perbaikan atau hukum-hukum Al-Quran ya, seperti ikhfa bela. Kemarin sudah ini juga kita bahas di masjid belakang, ini sengaja kita ulangi ya. Ikhfa ini bahasanya tuh gampang-gampang sulit ya. Kaji alam juga sudah alhamdulillah udah mulai banyak perubahan tentang membaca atau apa namanya, menerapkan kaidah bacaan ikhfa itu ya. Nah, ikhfa ada hurufnya berapa? Masih ada yang ingat tak? Coba yang jamaah-jamaah sini ini belum ada yang ingat. Kak Jumadi masih ingat tak huruf ikhfa itu ada berapa? Lupa ya. Kak Ucok masih ingat tak Kak Ucok? 16. Iya. Kak Haji Alam benar tak 16 Kak Haji? Caknya nambah isi kok caknya ya Haji. Ya. 15 kan? Iya, ini kalau nambah ada 16 berarti ada sekok tambahan berarti. Nah, bingung tuh huruf apa tuh ikhfa-nya tuh ya. Ya. Nah, 15 huruf ikhfa yang perlu kita perhatikan ketika membaca dengungnya itu ya, ketika mengikhfakan bacaannya ya. Tidak seluruhnya yang kita bahas ya, terutama di ikhfa huruf yang bersifat tarkik ya. Tarkik itu yang tipis, tapi yang paling sering kita temui itu ketika membaca huruf ikhfa bertemu dengan huruf ya yang sifatnya tebal atau tafkhim ya, seperti qaf ya. Nah, kalau ketemu qaf dan kaf ya, ini secara makhraj memang sama ya. Ka sama kan secara makhraj, tempat keluar huruf tersebut ya. Nah, tapi kalau secara sifat, nah ini sangat beda huruf kaf sama qaf ini. Yang pertama yang membedakan kaf sama qaf itu ya, kalau qaf sifat hurufnya salah satunya adalah itbaq. Itbaq ini tertutup ko. Nah, sedangkan kaf ya infitah adalah terbuka. Nah, ya. Ini yang pertama, salah satu yang sifat yang membedakan kedua huruf ini ya. Nah, pun ketika kita membacanya dalam keadaan ikhfa, beda bunyinya. Seperti mingka kalau di kaf. Ya, kalau kaf membacanya dengan tarkik biasa tipis, mingka biasa. Tapi kalau qaf lebih tebal kita membacanya. Atau bahasa Al-Qur'an, bahasa Arabnya tafkhim ya, tebal membacanya seperti milqa. Nah, ming sama ming beda kan? Ya. Nah, di sini mungkin sebagian kita banyak yang membaca dua huruf ikhfa ini sama pastinya ya kan? Ya, tahunya dengan bunyi ang. Nah, gitu kan? Ming sama. Tetapi pada prakteknya atau pada dasarnya beda. Ya, karena kedua hurufnya sifatnya sudah membedakan atau berbeda ya. Jadi kalau qaf lebih tebal, lebih terisi penuh ya, di dalam mulut kita ini. Qa. Ya, jadi apa namanya? Mulut tadi sudah mulai tertutup ya. Kalau ka tidak usah tertutup lagi. Mingka, ya kan? Tidak usah tertutup karena huruf kaf itu infitah salah satunya terbuka. Ya. Kalau qaf tertutup ketika ikhfa tadi. Min qabl. Ya. Min qa. Nah, ya. Nah, dari sini beda ya. Pun kalau penyimak yang mendengarkan ya, ketika ada imam yang membacakan ikhfa-nya jelas, insya Allah yang di belakang sudah paham ya. Oh, yang diikhfakan ini bakal huruf berikutnya ini huruf-huruf yang bersifat isti'lah ini. Huruf yang tebal pasti ini. Nah, itu
Tapi kalau dibacanya samo, yang belakang pasti enggak kaf ya qaf. Maksudnya ya samo ini bunyinya kan. I'rab kaf sama qaf tadi ya. Nah, itu ya. Diusahakan min qabli min qa. Banyak di dalam Al-Qur'an ya. Coba kita cari contohnya di suratul Baqarah baik. Cari yang awal-awal. Itu cari di suratul Baqarah. Ya, min qabl. Ya, coba kita cari di suratul Baqarah. Ayat 4. Ayat 4 ya. Nah, ya min qablika itu ya. Iya. Nah, itu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Min qablik. Nah, mungkin selama ini kita bacanya dengan min qablik biasa kan? Ya, walaupun ini sifatnya bukan yang fatal, artinya bukan hal yang dapat merubah makna daripada kalimat itu, tapi paling tidak kita biasakan, kita tertibkan, mumpung sudah kepalangan belajar tahsinul Quran, jadi kita berguyur memperbaiki kaidah-kaidahnya ini ya. Min qabl, kan lebih tebal ya kan? Min qa. Coba baca, minta tolong baca satu-satu dari Kak Ucok dulu lah. Mana mic-nya di belakang dari mic-nya? Dari awal surah, awal ayat apa? Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Kurang naik, kurang bulat. Miqah, enggak, jangan ming bae. Tebal. Qabl. Lebih berbentuk lidah di dalamnya. Naik ke pucuk ya. Naik ke pucuk. Qa. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Iya, masih agak ini ya. Masih ragu ya. Belum terbiasa tadi. Miqa. Ya. Qabl. Min qabl. Ya, masih ya. Masih ming ya. Min qabl. Iya. Untuk suara ya, pokoknya banyakkanlah dari hidung ya. Dari hidung suara angnya ini, qaf dan kaf ini ikhfa'nya dominan, suara yang keluar itu lebih banyak dari hidung. Miqa. Min qabl. Iya. Qablik. Min qablik. Ya. Ulang Ustaz ya. Oleh. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Iya, masih ya, kedengeran ya, tidak apa-apa. Mengguyur, ya. وبالآخرة هم يوقنون. Iya, terus kita persilakan Kak Haji Alam untuk mencoba membaca ikhfa ini. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Iya, mulai buyur ya. Min qablik ya. Ulang dari wa ma unzila min qabl biar dapat. وما أنزل من قبلك. Nah, itu. Min qablik. Min qablik. Min qablik. Terus wabil akhirati hum yuqinun. Nah, itu ya. Ya, sengaja kalau kaf tidak kita istilahkan satu persatu. Kalau kaf lebih mudah ya. Ringan bacanya, ming biasa. Nah, kaf ini yang nak kita tes satu-satu ya, secukupnya waktu sampai tiba waktu isya. Coba kasih yang di belakang, Kak Efrin coba. Milqah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima panjang, minunya panjang. Walladzina yu'minu. Apa panjang? Iya, minunya panjang. 2 hal. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, kan masih biasa ya. Min qablik. Min qablik. Ya. Sekali lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Masih ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Iya, qinun ya, tidak apa-apa. Ini kan kebiasaan yang sebelumnya ya. Iya, memang agak sulit ya, berguyur tapi sama-sama diperbaiki. Ya, terus coba Kak ini muazin kita nih. Kak Malik, ajaknya pangling ada. Iya. Nah, potong rambut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, ini pendapat mulai. Wa bil akhirati hum yuqinun. Iya. Sekarang ulang lagi sekarang yang nak di itunya zainya kurang tebal. Unzila itu juga ikhfa ya. Nun ketemu zai ikhfa. Nah, bedanya dia ya ikhfanya sesuaikan dengan huruf yang di depannya berarti zai. Unzila. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ulang Tat. Ya, ulang. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Iya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Iya, tinggal kita lanjutkan berikutnya yang ikhfa kezainya ya. Ikhfa kezainya insyaallah lebih mudah ya, lebih mudah diterapkan ya. Iya, bagus. Terus berikutnya Kak Pandi coba.
والذين يؤمنون بما أنزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ya, jangan buru-buru, ditahan dengungnya, dua ketukan. وما أنزل من قبلك. Iya, sekali lagi agak dekat gak? Ini bagus tadi bacanya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Iya, zilanya jangan ulang. Ya, wa ma unzila ulangnya. Zilanya jangan dipanjangkan. Wa ma unzila min cepat, zilanya pendek. Wa ma unzila min qablik. Iya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, bagus, dibiasakan ya. Biar ada bedanya antara ikhfa ke qaf dan kaf itu ya. Terus Joko, coba kasih Joko. Milqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Iya, bagus. Terus ke belakang lagi ke ini nih, lah mau dengar ke Abdi. Coba nanti habis ke Abdi kita pindah ke sini Aldi ada. Ya, ke Abdi dulu. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Iya, lagi dengungnya kurang angnya kurang. Milqa balik. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Iya. Milqa وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Iya, bagus. Terus Aldi, kasih Aldi. Milqa, kan tebal ya, tafkhim terdengar ya. Milqa. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Iya, zanya kurang tebal deh. Zanya kurang. Unzila zazizu ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Iya, mingnya belum ya. Iya. Wa bil akhirati hum yuqidun. Ulang dari wama unzila min qablik. Wa ma unzila min qablik. Iya, milqa ya. Wa ma unzila min qablik. Iya. Bagus ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Iya.
Berikutnya kasih ke depan sini nih, bagian remaja. Ya, ini barisan ini remaja nih, depan ini termasuk Kak Jumadi remaja. Alhamdulillah. Nah, termasuk Pak Imam gitu, Ustadz Beben. Jadi banyak potong rambut nih jadi remaja. Iya. Nah, ini apalagi balik dari Padang nih kan. Ya, lebih mudah ini. Ya, coba Kak Jum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Iya, zanya, iya, kurang tebal. Iya, Kak Zumadi deh, za, ya, ulang. Unzila أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. Ya, terus milqa ya, milqa. بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Ulang, zanya agak mirip geja ya. Za. Jangan tegas, terlalu tegas. Kalau dia tegas jadi ja. Tempel ke. Nah, itu Z. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وما أنزل من قبلك. وما أنزل من قبلك. Ya, milqa. قبلك. Iya, jangan ragu. Dengungnya jangan ragu. Artinya iya, lebih dari 2 ketukan juga tidak apa-apa. Boleh 3. Min qabl. Wa ma unzila min qablik. Iya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Oke, ya, inilah ya. Ya, mohon maaf yang lain tidak sempat di ini kan ya. Oke, setelah Isya insyaallah nanti kita lanjutkan di sambil ngobrol ya. Untuk malam ini untuk penampilan satu persatu atau pengetesan cukup sampai di sini ya. Nah, itulah jadi rata-rata tadi masih kaku ya. Masih kaku untuk melafazkan ikhfa atau membunyikan huruf ikhfa ke qaf ini ya. Ya, karena kebiasaan kita sebelumnya pasti sama dengan kaf, pasti umumnya seperti itu, ya. Pasti terpikir atau dipikirkan huruf ikhfa qaf sama kaf itu ya sama bunyinya, padahal berbeda kan. Ya, untuk lebih jelas lagi ya terdengar atau yang membedakan hurufnya itu ya. Milqa. Nah, bulat kan. Beguyur di rumah dibiasakan lagi ya. Ketika tadarusan subuh di sini dibiasakan lagi ya. Biar terlatih ya lidah kita, tenggorokan kita. Oke. Sekian majelis tafsirul Quran kita pada malam hari ini. Mari kita akhiri, kita tutup sama-sama dengan membaca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.